Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafika Maharani. Oke teman-teman, jadi langsung saja ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nanti kita juga akan membahas mengenai hukum bacaan Alif Lam Syamsiah dan juga Alif Lam Qamariyah. Oke, sebelumnya kita akan bahas tentang Al-Quran. Nah, teman-teman kalian pasti sudah nggak asing lagi ya. Teruntuknya bagi kita umat muslim pasti sudah tidak asing dengan apa itu Al-Quran. Oke, langsung saja. Al-Quran itu sendiri secara bahasa itu berarti bacaan. Nah, ini diambil dari bahasa kata Arab yaitu qoro'a yang artinya membaca. Sedangkan secara istilah sendiri, Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, diturunkannya secara mutawatir atau berangsur-angsur. Nah, kita membaca Al-Quran pun bisa bernilai sebagai ibadah. Nah, lalu gimana sih cara membaca Al-Quran yang baik dan benar? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama itu, kita itu harus menghafalkan dulu huruf hijaiyah. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri menggunakan bahasa Arab, teman-teman. Jadi kita harus bisa menghafalkan dulu, hafal huruf hijaiyah. Setelah itu, kita juga harus menguasai tanda baca di dalam Al-Quran. Karena bagaimana kita bisa membaca kalau kita tidak tahu tanda bacanya ya. Selain itu, kita harus bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan stabil. Kita harus bisa membaca Al-Quran yang sesuai dengan tajwidnya. Kita harus bisa membaca Al-Quran sesuai dengan makhorijul hurufnya. Kenapa? Karena satu huruf saja yang salah, teman-teman, itu bisa merubah makna ya. Lanjut. Nah, ini ada dalil ya bahwasanya Al-Quran ini menjadi pedoman hidup buat kita. Yang pertama di Quran surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Yang artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, pada Al-Quran dan Rasul, hadis sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi di Quran surat An-Nisa ayat 59 ini Allah memerintahkan kepada kita agar kita itu taat kepada Allah, kepada Rasul, dan juga kepada ulil amri, pemimpinnya. Dan apabila ada perbedaan pendapat di antara kita, maka kembali ke Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya dalil kedua di Quran surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lakumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad ini sebagai pedoman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada hukum bacaan Alif Lam Syamsiah dan juga Alif Lam Qamariyah. Nah, yang pertama ini ada hukum bacaan Alif Lam Syamsiah atau dikenal Al-Syamsiah atau Idgham Syamsiah. Nah, karena idgham maka bacaannya melebur. Oke. Nah, Al-Syamsiah itu apa? Al-Syamsiah itu apabila ada
hukum bacaan ya, ada huruf alif lam yang kemudian diikuti oleh huruf-huruf syamsiah. Nah, huruf syamsiah ini ada 14. Apa saja? Ada ta, tha, dal, dzal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, lam, sama nun. Nah, contohnya nih, teman-teman bisa lihat ya. Ada huruf alif lam yang diikuti oleh huruf nun. Nah, dalam bacaan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di lafaz an-nas ini teman-teman ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf nun. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya tuh di sebelahnya ada alif lam yang diikuti huruf ta. Di lafaz alhaakumut takatsur. Nah, di situ ada bacaan alif lam syamsiyah. Karena apa? Karena di lafaz at-takatsur ada alif lam bertemu dengan huruf ta. Nah, gimana cara membacanya? Cara membacanya itu huruf lamnya itu hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Sedangkan biasanya di penulisannya tandanya itu teman-teman huruf syamsiahnya itu di atasnya ada harokat tasydid. Lanjut ya. Nah, lanjut ini ada alif lam qamariyah. Nah, atau bisa disebut al-qamariyah atau idhar qamariyah. Nah, karena idhar maka kita membacanya itu harus jelas. Nah, al-qamariyah itu apa? Jadi apabila ada bacaan yang mengandung alif lam yang kemudian diikuti oleh huruf-huruf qamariyah. Nah, huruf qamariyah ada 14 juga. Ada huruf alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, sama ya. Nah, contohnya itu teman-teman bisa dilihat ada di lafaz inna a'tainakal kautsar. Nah, di sini kenapa ada bacaan al-qamariyah? Karena di lafaz al-kautsar. Nah, di situ ada alif lam yang kemudian diikuti huruf kaf, huruf qamariyah ya. Lalu di sebelahnya ada bacaan narullahil muqadah. Nah, di situ ada lafaz al-muqadah. Nah, itu tuh merupakan hukum bacaan al-qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu huruf mim. Nah, cara membacanya pun harus jelas. Oke, sampai di sini sudah paham teman-teman? Jadi al-qamariyah itu pembacanya itu harus jelas ya. Nah, oke. Jadi cukup sekian, terima kasih yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya. Selanjutnya ini ada latihan buat kalian ya. Carilah hukum bacaan al-qamariyah sama al-syamsiyah di Quran surat Al-Fatihah ya. Nanti teman-teman bisa cari. Terus boleh nanti ditulis di komen atau dikirim ya ke deskripsi link. Di situ ada surat Al-Fatihah, nanti teman-teman cari ya huruf bacaan al-qamariyah sama asyamsiyahnya. Oke. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.